Perkenalkan, nama saya Inga, CEO dan founder dari Glamify, aplikasi yang menyediakan makeup artist di hari spesial kalian. Setiap hari, ada ribuan wanita di Indonesia kesulitan menemukan makeup artist yang tepat untuk momen spesial mereka. Mereka menghabiskan berjam-jam di Instagram, membandingkan harga, dan menebak-nebak gaya riasan. Nah, di sini kami hadir untuk mengubah itu. Kita semua tahu, profesi makeup artist atau MUA kini sangat populer. Bayangkan, ketika Anda butuh MUA, kemana biasanya Anda mencari? Kebanyakan dari kita pasti langsung buka Instagram. Dan disinilah masalahnya bermula. Pertama, mencari MUA di lokasi spesifik itu tidak efisien. Kita harus scroll satu persatu, cari akun MUA di kota yang kita butuhkan. Kemudian, cek apakah mereka melayani di daerah yang kita inginkan. Ini buang-buang waktu sekali. Kedua, menemukan MUA yang sesuai budget itu juga sulit. Kita harus DM satu persatu, tanya harga, lalu bandingkan. Proses ini melelahkan, dan seringkali membuat frustasi jika tidak ada yang cocok. Terakhir, ini juga penting, kesulitan menemukan gaya makeup yang pas. Ketika kita ingin gaya Douyin, Korea, ataupun bold, belum tentu semua MUA menguasai gaya itu, dan sulit menemukan yang benar-benar cocok dengan visi kita untuk acara spesial. Penggunaan Instagram itu memang umum, tetapi memiliki aplikasi khusus bisa memberikan pengalaman yang jauh lebih terstruktur dan efisien. Aplikasi kami memberikan solusi mempermudah mencari MUA dengan menghemat waktu pencarian berdasarkan lokasi, budget, style yang diinginkan, dan fasilitas media promosi bagi para MUA. Next, kita akan membahas potensi pasar yang sangat besar. Berdasarkan riset kami, tahun kita mencapai lebih dari 20 juta pengguna yang aktif menggunakan platform digital. Sedangkan SAM, kami mengidentifikasi lebih dari 10 juta pengguna. Angka ini mempresentasikan individu yang spesifik membutuhkan layanan makeup profesional. Kami memiliki asumsi konservatif bahwa sekitar 5% dari SAM, atau lebih dari 500.000 pengguna, dapat kita akuisisi dalam 2 tahun pertama. Berikut adalah prototipe atau gambaran dari tampilan aplikasi yang ingin kami buat. Saya, Stanislaus Aureus Orlando, akan menjelaskan mengenai fitur yang terdapat pada aplikasi. Yang pertama, terdapat halaman login, homepage, event, MUA, serta profile. Pada homepage, di dalamnya terdapat ads, artikel, serta beberapa fitur yang lainnya. Sedangkan event digunakan untuk mempermudah pengguna mengetahui event yang ada seperti kelas atau acara yang akan diadakan di setiap waktu sesuai dengan timeline acara. Sedangkan MUA berisikan tentang info MUA berdasarkan kota masing-masing. Lalu, profile berisikan tentang data diri serta histori penggunaan aplikasi. Pencegahan. Yang pertama, chat aplikasi lebih cepat dan profesional. Kami menghadirkan fitur chat dalam aplikasi yang responsif dan nyaman digunakan, dengan sistem notifikasi real-time, template balas cepat, serta integrasi portfolio langsung. Jadi pengguna dan MUA tidak perlu lagi beralih ke WhatsApp atau Instagram untuk berkomunikasi. Lalu, insentif eksklusif untuk booking lewat aplikasi. Jadi Glamify memberi keuntungan lebih bagi pengguna yang berinteraksi di dalam aplikasi, mulai dari potongan harga, poin loyalty, hingga jaminan refund. Bagi MUA, ada badge khusus, peluang promosi, serta keuntungan tambahan jika mereka tetap menggunakan platform secara konsisten. Lalu sistem pencegahan dan kontrol transaksi di luar aplikasi. Kami melindungi ekosistem Glamify dengan memblokir otomatis chat yang mengandung nomor telepon atau media sosial. Jika terdeteksi melakukan transaksi di luar sistem, MUA akan mendapatkan penalti serta penurunan visibilitas hingga pembekuan akun. Yang selanjutnya, edukasi dan transparansi untuk pengguna. Pengguna diberi pemahaman jelas bahwa transaksi di luar aplikasi tidak dijamin kenyamanannya. Melalui pop-up edukatif dan testimoni kasus nyata, kami membangun kesadaran bahwa hanya transaksi di dalam aplikasi yang terlindungi dan juga terpercaya. Kami memiliki 4 tujuan utama. Pertama, meningkatkan akuisisi pengguna. Kedua, peningkatan jumlah dan kualitas MUA. Ketiga, penguatan brand awareness dan kepercayaan. Keempat, optimalisasi retensi dan engagement. Kedepannya, kami juga ingin berkembang. Berikut 4 strategi yang sudah kami siapkan. Pertama, kolaborasi. Kami juga ingin menjalin kemitraan eksklusif menawarkan komisi atau paket khusus bagi klien, EO atau WO yang memesan MUA lewat aplikasi. Kedua, produk lokal. Memiliki fitur untuk menjual produk lokal Indonesia seperti brand lokal, tas, sepatu, parfum, ataupun skincare. Yang ketiga, workshop. Menyelenggarakan workshop makeup atau acara kewangitan lain di kampus atau komunitas wanita.
Keempat, kita akan berpartisipasi di pameran. Hadir di pameran dan kita akan melakukan demo aplikasi untuk mempromosikan aplikasi tersebut. Competitive advantage dari aplikasi kami menggunakan metode dari Michael Porter. Fokus kami yaitu differentiation focus. Yang pertama, kita menggunakan fitur pencarian yang sangat spesifik. Kedua, efisiensi dan kenyamanan. Lalu ketiga, kita menggunakan pengalaman pengguna yang khusus. Keempat, kita menggunakan kurasi MUA. Selanjutnya saya akan mempresentasikan strategi pemasaran digital kami yang fokus pada dua kanal utama, yaitu iklan berbayar dan influencer marketing. Pertama, dari sisi iklan berbayar, untuk setiap unduhan aktif kami menargetkan CAC sebesar 10.000 sampai 15.000, dan untuk setiap pemasangan aplikasi, CPI ditargetkan di angka 3.000 hingga 5.000. Sekitar 60% hingga 70% dari anggaran pemasaran akan difokuskan untuk iklan digital, terutama di platform seperti Instagram dan TikTok. Kemudian selanjutnya untuk influencer marketing, kami akan menggandeng sekitar 100 hingga 150 influencer di beberapa bulan awal. Kemudian kami menargetkan jangkauan lebih dari 10 juta akun untuk setiap bulannya, baik melalui TikTok, Instagram maupun YouTube. Selain itu, kami juga akan meningkatkan visibilitas aplikasi melalui ASO atau Application Store Optimization dengan menargetkan membawa 5 hingga 10 kata kunci utama di posisi top 3 di Play Store maupun App Store. Dan sebagai pelengkap, kami juga menargetkan 20 hingga 30 kemitraan strategis setiap bulan dengan event organizer, wedding organizer, dan kampus di 5 kota utama untuk memperkuat koneksi offline dan komunitas lokal juga. Dengan strategi ini, kami berharap dapat mempercepat pertumbuhan unduhan aplikasi, memperkuat brand awareness, dan juga menjaga akuisisi tetap efisien. Kemudian selanjutnya untuk bagian keuangan, pada tahun pertama mungkin bisnis kami mengalami kerugian. Hal ini terjadi bukan karena pendapatan kami rendah, melainkan karena kami membayar sewa kantor untuk 3 bulan sekaligus di awal, sehingga membebani laporan keuangan tahun pertama. Namun memasuki bulan ke-16, bisnis akan berhasil mencapai break-even point atau BEP, yang artinya pendapatan mulai menutup seluruh biaya operasional. Selain itu, grafik laba dan arus kas menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Kemudian untuk pengeluaran terbesar kami berada pada gaji karyawan dan biaya pemasaran, karena fokus utama kami adalah membangun tim yang solid dan menarik pengguna sebanyak mungkin. Kemudian dari sisi penjualan, peningkatan terbesar berasal dari layanan pencarian MUA baru, sementara layanan di dalam aplikasi juga terus bertumbuh secara stabil. Secara keseluruhan mungkin di awal kami menanggung beban yang besar, namun kini bisnis telah menunjukkan pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.